Israel menyerang lebih dulu, tapi Iran yang menyerang yang menjawab seolah-olah dia sudah ada di perang. Selama bertahun-tahun, kedua negara mereka memainkan perang dalam bayang-bayang, pembunuhan yang ditargetkan, sabotase rahasia dan ancaman. Tapi kali ini berbeda. Ketika Angkatan Udara Israel mengebom fasilitas tersebut nuklir di dekat Isfahan, diyakini membeli waktu. Yang tidak saya ketahui adalah baru saja mengaktifkan mekanisme badai. Beberapa jam kemudian, langit di atas Israel menjadi neraka. Rudal hipersonik, drone bunuh diri dan ledakan di antara VIB. Iran tidak lagi menyembunyikan niatnya. Untuk pertama kalinya di sejarah modern, Tehran menyatakan bahwa tujuan mereka bukan untuk membela diri, tapi menghukum. Namun, apakah Israel dapat bertahan? Perang terbuka melawan negara 10 kali lebih besar? Apakah Iran benar-benar bisa menaklukkan negara dengan senjata nuklir terbanyak dari Timur Tengah? Sekarang, panggungnya yang selama beberapa dekade hanya sekedar mimpi buruk strategis akan segera terjadi menjadi nyata. Siapa yang akan memenangkan perang? Langsung antara Israel dan Iran? Karena lebih banyak melampaui ideologi dan wacana, apa yang akan menentukan nasib keduanya adalah kekuatan militernya, pesawat siluman melawan rumah-rumah Soviet, teknologi elit melawan masa numerik. Jadi hari ini kita tidak akan berbicara tentang spekulasi. Hari ini kita akan membandingkan head-to-head otot militer sejati dari keduanya kekuatan. Tentara, rudal, kapal selam, tank dan yang paling ditakuti semuanya, drone bunuh diri dan hulu ledak senjata nuklir tersembunyi. Dalam perang modern, rudal dan drone memang mengeluarkan banyak suara. Tapi pada akhirnya perbedaan sebenarnya diputuskan oleh mereka yang bersedia mati demi mereka bendera. Israel, sebuah negara yang hampir tidak memiliki 9,8 juta penduduk, hidup dengan slogan ditulis dalam api, bertahan hidup, dan itulah sebabnya dia telah mengubah hampir semua pengikutnya pemuda menjadi prajurit potensial. Daripada usia 18 tahun, pria dan wanita mengalami salah satu sistem layanan militer kewajiban yang paling ketat di planet ini. Hasilnya, 173.000 personel militer aktif dan 465.000 orang cadangan terlatih dan siap untuk dimobilisasi dalam hitungan menit jam. Ini bukan pilihan. Ini adalah keharusan, karena Israel tidak bisa mampu kalah dalam satu perang atau satu sendiri. Dan di balik angka-angka tersebut ada pasukan elit, pasukan khusus seperti Sayetet Matchal, pakar operasi bedah, dan unit 8.200. Otak sibernetik bangsa mampu untuk meretas instalasi musuh sebelumnya bahwa rudal pertama diluncurkan. Sepanjang sejarahnya, Israel telah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Iran salinan, kemampuan untuk mengatasi bahkan dengan kerugian jumlah yang total. Dia melakukannya di 1967 dan mengulanginya pada tahun 1973 dan hal ini tetap terjadi hingga hari ini setiap kali ancaman mendekati perbatasannya. Tetapi di sisi lain papan ada kekuatan demografi dengan strategi sangat berbeda. Iran tidak melatih semua warga negara, tetapi masih banyak lagi. Dengan jumlah penduduk sekitar 90 jutaan orang memiliki cadangan manusia kolosal. 610.000 tentara aktif dan 350.000 sebagai cadangan. Dan ini bukan hanya tentang angka. Iran bermain dengan sistem ganda. Di satu sisi, tentara konvensional, Artech. Di sisi lain, dia senjata ideologis dan mematikan. Tubuh-tubuh Garda Revolusi Islam dan RGC. Perbedaannya, tentara membela, Garda Revolusi serangan. IRGC tidak hanya menanggapi ancaman, mereka adalah mereka yang mengekspor perang menuju Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman. Adalah sel dengan rudal, drone dan loyalitas fanat. Mereka tidak mengikuti perintah militer, tetapi perintah agama. Dan hal itu membuat mereka tidak dapat diprediksi dan jauh lebih sulit untuk menghapuskan. Jadi siapa yang punya keuntungan dalam perang ini? Kualitas dan kuantitas akan bertabrakan seperti dua kereta api tanpa rem dan akibatnya baru saja dimulai. Sekarang mari kita lanjutkan ke saya. Dalam peperangan modern, siapa mendominasi langit dapat mendikte apa terjadi di darat. Dan di bidang itu, Israel tidak hanya bermain dengan keuntungan, tapi juga bermain dengan tembus pandang. Tulang punggung armada Anda udara adalah F-35I dan Adir, versi Israel dari rumah siluman Amerika, tidak terlihat oleh radar, mampu menghancurkan target kritis tanpa terdeteksi dan dengan kemampuan terhubung secara real-time nyata dengan satelit, drone dan sistem anti-rudal. Mereka sudah memiliki 36 unit operasional dan masih banyak lagi yang akan datang. Tapi bukan itu masalahnya itu saja. Israel juga mengerahkan puluhan F-15. Pesawat tempur yang dirancang untuk superioritas udara dan pemboman jarak jauh, dan sekitar 175 F-16 dimodernisasi dan masih sepenuhnya berlaku dalam pertempuran sebenarnya, termasuk 30 pesawat yang dikonfigurasi secara eksklusif untuk serangan presisi terhadap target tanah. Semua dilengkapi dengan senjata berpemandu. Dan di balik kekuatan itu ofensif, ada mesin pendukung sama majunya. 13 pesawat transportasi seperti 6130 Hercules,
sempurna untuk operasi bedah. 127 pesawat latih yang menghasilkan pilot elit dengan refleks baja, 19 pesawat misi khusus untuk peperangan elektronik, spionase dan peringatan dini dan 11 pesawat kapal tanker, kunci untuk menembus kedalaman di wilayah musuh tanpa harus tanah. Selain itu, Israel mengoperasikan 48 helikopter serang, termasuk memaksakan AH-64 Apache dan Bell H-1 Cobra. Selain itu, ada 78 helikopter transportasi siap untuk dimasukkan perintah, mengevakuasi yang terluka atau menanggapi menit menuju ancaman. Tapi sementara Israel mengasah ketepatan, Iran bertaruh oleh massa. Dengan sekitar 551 pesawat secara keseluruhan, angkatan udaranya lebih besar di volume. Namun di sini ukuran bukanlah masalahnya. Sebagian besar pesawatnya adalah peninggalan yang masih bertahan dengan peningkatan dan suku cadang daur ulang. Berikut ini yang menonjol, MiG-29 buatan Soviet, rumah lampu F5 dan versi nasional berasal dari model lama. Tetapi ini juga mempertahankan ikon asli, F-14 Tomcat dan F-4 Phantom. Keduanya masih aset, meskipun telah digunakan selama puluhan tahun. Tapi mereka masih bisa mengalahkan ancaman dan baik-baik saja digunakan. Dalam serangan permukaan, Iran memelihara 21 pesawat khusus, termasuk mereka adalah Su-25, kuat dan tahan lama tank terbang. Dan jika kita berbicara tentang volume murni, kapasitas angkutnya udara lebih besar. Puluhan C-130 tua, Boeing 747 dan pesawat kargo yang diadaptasi orang Rusia. Masalahnya, sanksi internasional. Banyak dari kapal-kapal ini memiliki pemeliharaan terbatas dan kekurangan suku cadang membuat mereka bertahan lebih lama waktu di darat daripada di udara. Dan kalau Iran punya 10 pesawat misi khusus dan 6 tanker, kapasitasnya untuk memproyeksikan kekuatan dalam jarak jauh tetap terbatas. Akhirnya, di helikopter Iran menunjukkan jumlah padat, 15 helikopter serang sebagai Tovan, versi nasional dari H-1 Lama Cobra dan 114 helikopter pengangkut, kunci untuk memobilisasi pasukan di lapangan perkotaan pegunungan. Jadi siapa mengendalikan langit? Meskipun Israel memiliki teknologi lebih rendah, Iran punya keuntungan numerik. Namun di udara perang tidak siapa yang menang, siapa yang punya sayap paling banyak. Terbang lebih cepat, tembak dulu baru jangan pernah terdeteksi. Dan itu saja sejauh ini. Mendominasi Israel. Namun jika konflik orang modern memutuskan di surga, berkonsolidasi di darat. Dan jika konfrontasi antara Iran dan Israel meningkat menjadi peperangan terbuka, bidang pertempuran darat bisa berubah menjadi skenario paling brutal abad ini. Sekarang ya, secara teori kedua negara itu terpisah ratusan kilometer. Tidak mereka berbagi perbatasan. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Berarti tentara mereka diam. Keduanya sudah terlatih dan diperlengkapi dan mempersiapkan pasukan daratnya untuk dikerahkan di berbagai bidang dan mempertahankan perang yang berlarut-larut. Israel, dengan wilayahnya yang kecil, telah menjadi pasukan daratnya menjadi kekuatan kompak dan dahsyat. Mengoperasikan total 35.985 kendaraan lapis baja, termasuk sekitar 1.300 tangki utama dipimpin oleh Permata Merkaba Mark IV. Tangki ini tidak hanya tembak, pikirkan dengan sistem pertahanan aktif yang mendeteksi dan mencegat rudal musuh, kapasitas untuk mengangkut pasukan di dalam tank dan baju besi yang dirancang untuk melindungi pertama kru sebelum baja. Merkava lebih dari sekedar tank. Ini adalah perisai bergerak. Israel juga memiliki 352 senjata artileri gerak sendiri, mampu bergerak dan menembak dari posisi baru dengan cepat. 171 sistem artileri yang ditarik, ideal untuk cakupan jarak jauh dan sejumlah besar pitcher beberapa dirancang untuk menghancurkan konsentrasi musuh sebelum mereka saya bahkan tidak berlatih. Semua ini memungkinkan Anda menjadi yang terbaik kamu tahu. Pukul duluan lalu menghilang sebelum musuh bereaksi. Tetapi di seberang gurun, Iran bertaruh untuk doktrin yang sama sekali berbeda, resistensi besar-besaran dan saturasi api. Dengan kekuatan darat hampir 2 kali lebih besar, Iran mengerahkan hampir 68.825 kendaraan lapis baja, termasuk mereka menemukan 1.713 tangki utama. Banyak dari mereka yang menjadi model nasional seperti Charar, terinspirasi oleh desain Soviet, atau Sulfichar yang dikembangkan secara internal untuk beradaptasi dengan medan lokal. Dan meskipun tidak semua tank ini berada pada tingkat teknologi pasar, Iran tidak hanya bergantung pada satu pihak, namun juga bergantung pada pihak lainnya. Iran juga menyimpan puluhan tank Amerika, Inggris dan Amerika Uni Soviet pada era Perang Dingin, masih beroperasi berkat modifikasi penduduk setempat. Untuk dukungan api, mereka akan memilih taruhan yang kuat. 329 buah artileri gerak sendiri, banyak berdasarkan M109 klasik. Tahun 2076 sistem artileri derek yang mampu untuk mempertahankan serangan berkepanjangan di kedalaman dan kekuatan yang mengesankan 1.517 peluncur roket ganda utama di dalamnya strategi saturasi lapangan pertempuran. Tujuannya bukan untuk menang dengan presisi, tetapi dengan volume, isi udara api, meluap pertahanan dari musuh dan memaksanya mundur kelelahan. Jadi, Israel punya lebih sedikit tank, tetapi masing-masing dari mereka binatang lapis baja, dilindungi oleh lapisan-lapisan teknologi. Iran memiliki lebih banyak mobil, lebih banyak api dan strategi yang dirancang untuk melahap daratan dengan cara mengikisnya. Jadi,
Siapa yang mendominasi wilayah terestrial? Tetapi sekarang mari kita beralih ke laut. Yang tidak selalu ini adalah medan perang yang paling terlihat, tapi di Timur Tengah mungkin yang paling strategis. Baik Iran maupun Israel mereka dikelilingi oleh air, perdagangan internasional dan wilayah pengaruh. Dan meskipun keduanya tidak memiliki armada kolosal seperti Amerika Serikat atau Cina, keduanya telah membangun kemampuan angkatan laut yang dirancang untuk melukai saat yang tepat. Israel, yang secara tradisional memfokuskan pertahanannya di darat dan di udara, ia juga mempertahankan armada 62 aset angkatan laut. Tidak memiliki kapal induk, tidak memiliki kapal perusak, tidak ada negara ini memiliki fregat, tapi apa yang dimilikinya dapat mengubah jalannya perang. 7 korvet kelas SAR 5, ultramodern, cepat dan dirancang untuk melakukan serangan presisi dari laut menuju daratan. Kapal-kapal ini mereka dilengkapi dengan rudal darat laut dan sistem pertahanan udara canggih. Di dalam jika terjadi konflik, mereka bisa menetralisirnya radar, stasiun pesisir atau bahkan blokir pelabuhan musuh. Untuk dia ada 5 kapal selam, beberapa dengan kemampuan untuk meluncurkan rudal dari kedalaman dan 45 kapal patroli ideal untuk melindungi pantai mereka, mencegat ancaman dan mengendalikan rute maritim strategis. Tapi keuntungan nyata Israel di laut tidak ada bukan pada jumlah kapalnya, tapi pada kemampuan untuk mengintegrasikan operasinya angkatan laut dengan satelit, drone dan sistem kecerdasan buatan. Iran tidak jauh tertinggal. Secara istilah kuantitatif tetap sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Itu juga tidak memiliki kapal induk, ia juga tidak memiliki kapal perusak, tetapi memiliki 7 fragas, di antaranya Iris menonjol Dialman, sebuah kapal berdesain nasional dipersenjatai dengan rudal anti kapal. Jenis kapal ini, meskipun mereka belum mencapai tingkat teknologi rekan-rekan mereka di negara barat, adalah diciptakan untuk melawan. Selain itu, Iran mengoperasikan 3 korvet, lebih kecil tapi lebih cepat dan dapat bermanuver, dan 25 kapal selam. Banyak di antaranya mereka berkembang secara internal, yang lain diwarisi dari era Soviet. Di sebuah konflik angkatan laut, kapal selam ini bisa memainkan peran yang menentukan, terutama jika Selat Ormus mulai berlaku. Tapi sekarang tinggalkan aku memberitahu Anda bahwa ketika rudal lepas landas, itu sudah terlambat untuk bernegosiasi. Dan antara Israel dan Iran, setiap peluncuran tidak hanya bisa menghancurkan sebuah kota, tapi juga menyeret seluruh dunia ke dalam jurang. Israel tidak pernah mengkonfirmasi memiliki senjata nuklir, tapi semua ahli setuju pada hal yang sama. Kinya di antara 80 dan 90 hulu ledak nuklir, tergantung perkiraan. Banyak dari mereka yang memasang di Jericho 3, rudal balistik dengan jangkauan hampir 5.000 km, bisa mencapai titik manapun di Iran dan dalam praktiknya mereka adalah faktor yang memiliki konten banyak musuh untuk melangkah lebih jauh dari ancaman-ancaman tersebut. Namun kekuatan dari Israel tidak sendirian dalam kemampuannya ofensif, ada pada perisainya yang tak terlihat. Jaringan pertahanan rudal adalah tepat. Pertama, kubah dari besi yang mencegat roket peluncuran jarak pendek dari Gaza, Lebanon, Suriah. Kemudian gelombang yang dirancang David untuk rudal jarak menengah. Dan untuk terakhir, Arrow 2 dan Arrow 3 mampu mencegat rudal balistik bahkan di luar atmosfer. Perbukitan mengesankan. Mereka bisa menghentikan serangan hingga 5 rudal balistik dalam waktu kurang 30 detik. Dan sementara semua ini itu terjadi di langit, dari tanah atau dari pangkalan bergerak, drone mereka bertindak dalam kesunyian. Model seperti Hiron, TP atau mereka terbang ratusan kilometer, membawa bom presisi dan serangan tanpa mengekspos tidak ada satupun pilot. Selain itu, mereka sudah terintegrasi kecerdasan buatan dan sistem perang elektronik yang dapat dinonaktifkan tikus musuh bahkan sebelum diluncurkan sebuah rudal. Namun Iran tidak mencoba untuk menyamakan kedudukan teknologi itu. Iran memainkan permainan lain di tempat kualitas bedah yang dibuat oleh volume dan saturasi. Ribuan rudal balistik dan pelayaran diproduksi secara lokal, siap diluncurkan dari puluhan titik di negara ini serentak. Ia memiliki rudal seperti Shahab 3 dengan jangkauan hingga 2.000 km. Bahan bakar pada CL-2 ditambah sulit dideteksi dan lebih cepat menembak. Dan Smart, rudal kursus terbang rendah yang dirancang untuk menghindari radar yang terinspirasi oleh sistem Rusia. Namun permata di mahkota tersebut adalah Fatah, rudal hipersonik yang dapat mengubah arah-arah dalam penerbangan penuh dan silang sistem pertahanan apapun saat ini. Dan jika rudal adalah palu, drone adalah kawanan. Iran sudah punya mengembangkan salah satu program drone terbesar di luar negeri kekuatan super. Shahed 129 dan Moha R6 digunakan untuk pengintaian dan serangan langsung. Dan syahadat yang ditakuti 136 drone bunuh diri yang sudah menebar kekacauan di Ukraina dan Timur Tengah mereka berfungsi sebagai gerombolan orang-orang yang bertelanjang dada memenuhi pertahanan apapun dengan volume dan kegigihan. Iran tidak memiliki perisai seperti Israel, tapi bertaruh pada bahwa jika Anda melemparkan cukup banyak api, beberapa rudal akan lewat dan ketika itu terjadi, kerusakannya akan nyata. Dan di tengah semua ini ada faktor yang paling ditakuti. Masih tanpa dikonfirmasi, seluruh dunia tahu itu Iran sedang mencari bom nuklir. Dan jika ada hari kamu mendapatkannya, maka persamaannya akan berubah selamanya. Karena hari itu rudal tidak akan lagi menjadi senjata taktik dan akan menjadi kunci untuk wahyu. Iran memiliki massa, itu bisa menolak,
memperpanjang konflik dan serangan dari beberapa front pada saat yang sama waktu. Israel memiliki teknologi canggih bedah, reaksi segera dan kemampuan untuk menghancurkan musuhmu sebelumnya bahwa dia bahkan mengangkat tinjunya. Tapi jika perang ini sudah nyata, aku tidak tahu ini bukan tentang siapa yang menang.